Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Firda. Saya dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan dari acara webinar Alga Laut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis dan juga termasuk negara yang menjadi eksportir terbesar rumput laut di dunia. Nah, pada acara webinar mengenai alga laut ini terdapat 3 pemateri yang akan menjelaskan tentang khasiat-khasiat apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan maupun makanan dari alga laut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Bu Maria mengenai potensi rumput laut sebagai obat dari penyakit neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neurotrofiknya. Alga laut hidup melekat, yang berarti lebih banyak memiliki potensi untuk memproduksi bahan-bahan aktif saat menghadapi stres lingkungan. Kenapa alga laut disebut sebagai sumber penghasil bahan aktif? Nah, karena mudah untuk dibudidayakan dalam bioteknologi dan metabolit primernya sudah banyak digunakan. Laut juga berpotensi sebagai obat dari penyakit neurodegeneratif. Pertama, kita harus mengetahui dulu tentang human brain yang merupakan pusat sistem saraf atau organ yang paling kompleks dalam tubuh dan juga pengendali fungsi tubuh manusia. Keistimewaan otak manusia dari spesies lainnya yaitu dari segi jumlah energi yang digunakan, yaitu otak menggunakan 25% energi setiap harinya. Jika kita mengkonsumsi 2000 kalori, maka 500 kalori untuk otak agar bisa bekerja. Keistimewaan kedua dari otak manusia yaitu konsentrasi sel neuron di bagian korteks cerebral lebih banyak dibandingkan organisme lainnya. Bagian ini penting karena terkait fungsi kognitif dan kecerdasan manusia. Penyakit neurodegeneratif biasa ditemukan pada orang-orang yang telah lanjut usia. Disebut juga sebagai penyakit demensia, yaitu istilah umum digunakan untuk kehilangan ingatan, bahasa, dan kemampuan berpikir. Trauma juga bisa mengganggu sel neuron. Jumlah penderita penyakit ini selalu meningkat di negara maju maupun negara berkembang. Diperkirakan akan melampaui kanker pada tahun 2020. Pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 150 juta orang yang akan menderita penyakit neurodegeneratif ini. Di wilayah Asia meningkat 26% di tahun 2020. Dalam salah satu penelitian ditemukan penyebab dari penyakit neurodegeneratif, yaitu pertama, adanya atrofi yang luas terutama di korteks bagian luar, dan yang kedua ditemukan 2 jenis endapan, plak amiloid yang berada di luar sel dan dalam sel, atau neurohibblary tangle yang memegang peranan penting yang menyebabkan kerusakan sel dan kematian sel neuron. Kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Maria mengenai judul webinar ini yaitu berharap akan menemukan neurotrofik dalam rumput laut. Rumput laut yang berwarna merah, hijau, dan coklat memiliki aktivitas antioksidan dan juga sebagai inhibitor atau penghambat kematian neuron, dan juga dapat dikembangkan sebagai obat-obatan dan makanan agar bisa mengatasi penyakit. Rumput laut di Indonesia yang sudah ditemukan oleh peneliti sebagai obat dari penyakit neurodegeneratif adalah Capapicus alvarezi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang telah diberikan oleh narasumber kedua yaitu Bapak Dedi Noviendri yang berjudul Karotenoid dari Marine Alga dan Potensi Pengembangannya untuk Industri Kosmetik dan Farmasi. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu karotenoid. Karotenoid merupakan sumber dasar pigmen yang berwarna merah, oranye, dan kuning dan ada pada organisme yang hidup. Karotenoid
merupakan senyawa likofilik yang dapat larut dalam minyak atau lipid, tetapi tidak dapat larut dalam air, dan merupakan kelompok pigmen alami. Klasifikasi dari karoten yaitu berdasarkan warnanya, karoten memiliki warna oranye, kuning, dan merah. Berdasarkan struktur, memiliki dua, yaitu karoten dan xanthofil. Dan selanjutnya berdasarkan sumber, terdapat pada bunga, buah seperti tomat dan wortel, dan juga rumput laut dan lain-lain. Rumput laut sebagai sumber dari karotenoid, yaitu ada alga hijau, alga merah, dan alga coklat. Alga merah banyak mengandung pigmen phycoerythrin, sedangkan alga coklat banyak mengandung pigmen xanthofil. Selanjutnya yaitu dari narasumber ketiga yang berjudul Phycobiliprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu phycobiliprotein. Phycobiliprotein merupakan protein yang larut dalam air yang terdapat pada cyanobacteria dan ganggang tertentu yang menangkap energi cahaya kemudian diteruskan ke klorofil selama proses fotosintesis. Pewarna alami memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki oleh pewarna alami yaitu memiliki nilai nutrisi, ramah lingkungan, serta tidak beracun dan non-karsinogenik. Kelemahan yang dimiliki oleh pewarna alami yaitu harga relatif lebih mahal, stabilitas warna lebih rendah, dan ketersediaan bahan baku. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.